Tema bulan ini adalah stay vigilant, artinya tetap waspada. Itu sebenarnya bahasa ketentaraan ya, tapi saya nggak bahas itu. Ayatnya diambil dari Matius 24 ayat yang ke-44. Bunyinya begini. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. So Tuhan Yesus pernah datang secara fisik. Kira-kira 2000 tahun lalu, yang lebih dari 2000 tahun lalu, secara fisik, oke, dia datang. Nah, kemudian dia naik ke surga, rohnya ada bersama dengan saudara dan saya. Tapi nanti seturut firman ini, seturut kebenaran, sebanyak nubuatan, itu berkata begini, dia akan datang untuk yang kedua kalinya secara fisik. Ya, secara fisik. Jadi nanti bukan hanya Yohanes yang berkata, saya pernah mendengar langsung, saya melihat langsung, bahkan saya meraba. Tapi kita pun bisa mengalami hal-hal yang seperti itu. Nah, dikatakan di sini siap sedia. Ada apa mesti siap sedia? Mau datang aja sih, kenapa mesti repot gitu ya? Ya monggo dipun kecakan, monggo pinara gitu mungkin ya. Seperti kok mesti repot? Nah, ini kita mesti mengerti nanti. Kenapa kita mesti dikatakan gini, strict attention, karena kata siap sedia, kata berjaga-jaga, bahasa aslinya tuh Gregorio, artinya begini, bahwa kita fokus dalam mempersiapkan diri kedatangan dia yang kedua kalinya. Nah, waktu saya perhatikan, memang Matius 24 ini banyak bicara tentang kedatangan Tuhan yang kedua. Bahkan kitab Matius itu banyak bicara, spesifikasinya adalah keberadaan Yesus sebagai Raja. Dan surat yang ditulis oleh Injil yang ditulis oleh Matius ini ditujukan kepada orang Yahudi yang sudah bertobat. Artinya cocok ya untuk kita semua ya. Cocok. Karena kita kan sudah bertobat gitu ya. Gitu. Kalau kitab Markus kan bicara tentang kemanusiaan Yesus atau tentang hal-hal seperti itu. Nah, kita temui di dalam kitab Matius ini satu perumpamaan yang berbicara tentang akhir zaman atau kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Diambil dari Matius pasal 25 ayat 1 sampai 13. Saya mengajak saudara untuk kita membacanya bergantian ya. Artinya gini, sebenarnya kalau saya baca bergantian itu menolong mungkin ada yang sedikit ngantuk karena tadi malam kurang tidur. Jadi kita baca bergantian ya. Saya baca ayat yang ganjil, saudara baca ayat yang genap. Matius 25 mulai ayat yang pertama. Pada waktu itu hal kerajaan surga. Bicara kerajaan surga. Seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. Ayat 2 silakan. Oke. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. So kita perhatikan bahwa ini bicara tentang kerajaan sorga. Bicara tentang kerajaan karena begini. Bagi mereka yang sudah bertobat, mereka tidak butuh juru selamat. Berarti nggak butuh Yesus. Salah, juru selamat. Yesus sebagai juru selamat hanya dibutuhkan bagi mereka yang belum terima keselamatan. Tetapi saudara dan saya kan sudah terima keselamatan kan? Gitu. Jadi kita dibawa untuk begini, melihat Yesus bukan hanya sebagai juru selamat, tapi kita dibawa untuk melihat Yesus sebagai Raja segala raja. Nah, dari sini kita dimasukkan dalam kategori warga kerajaan. Oke? Nah, jadi dikatakan pada waktu itu hal kerajaan surga. Artinya gini, cocok untuk kita semua ya. Dan kemudian bicara tentang bijaksana dan bodoh. Bijaksana itu phronimos, bahasa untuk orangnya itu disebut phronimoi. Dan
orang seperti ini adalah orang yang melihat jauh ke depan. Nah, orang yang melihat jauh ke depan, apalagi nubuatan tentang kedatangan yang kedua, maka orang itu bisa nih, ya nanti dia datang lagi. So apa yang mesti aku lakukan? Apa yang mesti aku persiapkan? Nah, itu orang yang bijaksana. Ya. Kemudian dia orang yang praktis, dia nggak ribet hidupnya, gitu ya. Kemudian dia berpikiran sehat. Nah, saya nggak bahas tentang pikiran sehat atau tidak. Tapi orang yang bodoh, kata bodoh itu bahasa aslinya moros, orangnya itu adalah morai. Itu orang yang nggak mikir gitu. Jadi dia ngomong-ngomong aja, nggak peduli orang itu sakit hatinya, nggak pikir itu dia tersinggung, kayak pokoknya dia nggak mikir gitu, saudara. Saudara pernah dengar istilah gini, di otakmu gitu ya. Di mana otakmu? Di dengkul tak? Nah, itu orang yang disebut orang bodoh. Itu kayak gitu tuh. Ya. Kemudian orang ini adalah orang yang malas, memang orang yang bodoh dan nggak pernah berpikir panjang. Ya pokoknya saya mau kerjain, saya maunya begini, so what gitu loh. Nah, itu disebut bodoh. Ya. Nah, yang bodoh ini tidak membawa minyak cadangan. Oke. Nah, kalau di sini ditulis bahwa dia membawa pelita tapi tidak membawa minyak, maksudnya tidak membawa minyak cadangan. Dalam Amplified Bible dikatakan extra oil. Nanti kita bisa lihat ayat selanjutnya membuktikan bahwa dia di dalam pelitanya ada minyak, tapi tidak bawa cadangannya. Nah, kemudian sementara yang bijaksana itu ada minyak dalam pelitanya, itu pasti, dan dia bawa minyak cadangan. Lanjut dalam ayat yang kelima, saudara baca tetap di ayat yang ganjil, ya. Baik, 3-4. Ngantuk itu memang alamiah ya saudara ya. Apalagi kalau habis makan kenyang tuh ngantuk gitu saudara. Saudara ngantuk gak saudara? Biasanya tuh kalau pengkhotbah tuh teriak-teriak buak gitu. Maksudnya bangunin saya ngantuk gitu saudara. Tapi kalau saya yang khotbah tuh saudara ngantuk gak apa-apa. Tidur gak apa-apa, jangan ngorok aja. Karena saudara ngorok ganggu sebelah. Nah, ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru. Saudara perhatikan, kenapa disebut tengah malam? Tengah malam ada situasi yang biasanya orang tidak berjaga-jaga. Biasanya orang yang seru kepingin tidur dan sebagainya. Kemudian dikatakan begini, terdengarlah suara orang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Sudah lagi, mereka tidur tapi ada yang nggak tidur, ya kan? Gitu. Nanti kita lihat ya. Nah, ayat ke-7, silakan. Nah, gambaran Kristus adalah mempelai ini. So, kedatangan mempelai adalah gambaran dari kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kalinya secara fisik ke muka bumi ini. Waktunya gak terduga. Gitu. Hanya kepada saudara dan saya diberikan tanda-tandanya. Ya. Firman bilang begini, Yesus bilang, tanda mau hujan kamu tahu, tanda mau panas kamu tahu, tapi tanda nanti anak manusia datang lagi nggak tahu. Itu termasuk orang yang bodoh, gitu ya. Jadi orang lihat tanda-tanda begini secara fisik, tapi nggak pernah membuka mata mereka untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Karena kedatangan Tuhan yang kedua kalinya itu bukan sebagai bayi yang imut-imut, tapi kedatangan Tuhan yang kedua kalinya sebagai hakim yang tidak bisa dikompromikan. Oke, salah satu saudara kita kan dia lawyer. Kalau dia harus ketemu dengan hakim atau apa, pasti mempersiapkan semua hukumnya apa dan sebagainya. Betul saudara ya? Nah nanti Tuhan akan datang seperti itu. So gadis-gadis ini adalah gambaran orang Kristen yang menantikan kedatangan Tuhan untuk yang kedua kalinya. So ayat ke-8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Ayat 9. Oke. Ini ayat 8 membuktikan bahwa di dalam pelitanya ada minyak ya. Tapi hampir padam. Gitu. Sementara
yang gadis bijaksana juga hampir padam. Tapi karena dia bawa minyak cadangan, pelitanya bisa tetap menyala. Gitu ya. Nah, dari sini sudah perhatikan, ini gadis bijaksana tapi kejam loh. Ayat 9 bilang gini, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu tidak. Alah, pelit banget ya. Tapi saya cuma mau bilang begini, bahwa soal menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kalinya adalah tanggung jawab setiap pribadi. Gereja mempersiapkannya. Tapi kalau orang Kristen tidak mau, itu pilihan. Ya? Itu pilihan. Ayat yang ke-10 itu bagian saudara karena ayat genap. 3, 4. Kemudian datang juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu. Ada saatnya anugerah berhenti. Ada saatnya belas kasihan berhenti. Karena waktu Tuhan datang, tidak ada lagi anugerah. Yang ada gini, penghakiman. Jadi pada waktu dia datang untuk kedua kalinya, orang Kristen tuh gak bisa gini, Tuhan, ya ampun, aduh, tolong berikan aku waktu sedikit lagi. Saudara lihat pembicaraan antara Lazarus dengan Abraham, maksud saya di alam maut, gitu kan? Gitu. Jadi ada bukan Abraham, maksudnya ada orang yang jahat, dia minta gitu kan, tambahan waktu, nggak bisa saudara. Nanti kalau saatnya tiba nggak bisa minta tambahan waktu. Ada si raja yang minta tambahan waktu, dikasih sih 15 tahun. Ya syukur-syukur gitu saudara. Tadi Pak Arifin bilang, dia memakamkan bayi berumur 5 jam. Saya pernah juga memakamkan bayi yang masih belum lahir. Gitu ya, tapi begitu lahir sudah nggak ada. Nggak tahu kapan waktunya. Dan nggak ada anugerah lagi. Pintu tertutup. Bahkan gadis yang bijaksana juga nggak bagi-bagi. Ayat 12 dan 13, bagian saudara 12, 3, 4. Karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Beberapa waktu yang lalu kan banyak viral di kalangan orang Kristen tentang kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mereka bilang tanda-tandanya ada dan sebagainya. Malah disebut gini, dia akan datang tanggal 23 September tahun 2025. Ada banyak yang percaya. Saya bilang, aduh si itu namanya. Dia goblok, bapaknya tolol. Jadi goblok bin tolol. Karena cuman Bapak di surga yang tahu. Oleh sebab itu jangan mudah percaya ya. Yang model-model kayak gitu saudara. Nah, perhatikan ayat 12. Tetapi ia menjawab, bukankah mempelai itu adalah gambaran daripada Kristus? Kemudian Kristus bilang begini, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Sebentar, benarkah Tuhan tidak mengenal satu pribadi lepas pribadi? Bukankah pada penghakiman nanti Tuhan bisa mengenal yang ini melakukan kehendaknya, yang ini tidak lakukan kehendaknya? Artinya gini, artinya Tuhan tuh mengenal menurut ukuran kita, Tuhan kenal satu demi satu manusia. Tetapi ukuran kenal menurut Tuhan dan ukuran kenal menurut manusia berbeda. Ya, berbeda. Terus ini, aku berkata kepadamu sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Ini kayaknya perlu dibahas nih. Kayaknya Tuhan tuh lali deh. Gitu. Saudara ingat firman Tuhan yang bilang gini. Tuhan, aku menyembuhkan orang demi namamu.
Aku mengusir setan demi namamu. Terus Tuhan bilang, hei, aku gak kenal kamu. Tahu gak apa yang saya belajar, saudara? Banyak orang Kristen yang so akrab. Ngomong yang kenal Tuhan. Tunggu dulu, Tuhan gak kenal loh. Orang Kristen so akrab. Kita punya staff dulu so akrab. Ketemu orang, hai. Orangnya tanya siapa dia. Dia juga gak tahu siapa dia. Kalau kamu so akrab saya bilang gitu. Orang Kristen banyak yang so akrab sama Yesus. Karena ukuran kenal berbeda. Mungkin dia ke gereja, mungkin dia baca Alkitab, bahkan mungkin dia masuk dalam bilangan hamba Tuhan yang melayani. But wait, tunggu dulu. Karena yang Tuhan bilang aku gak kenal adalah orang yang mengusir setan demi nama Yesus. Orang yang menyembuhkan orang lain demi nama Yesus. Jadi jangan so akrab ya. Amen. Nah, oke. Belum. Ini belum masuk lebih dalam nih. Duh, gitu ya. Masuk lebih dalam lebih parah. Nah, kata berjaga-jagalah di ayat 13 ini sama bahasa aslinya. Strict attention, fokus kepada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Seperti yang tertulis dalam Matius 24 ayat 44 ini. Nah, gini sekarang. Perumpamaan ini, perumpamaan tentang 5 gadis bijaksana dan 5 gadis bodoh yang tercatat dalam Matius 25 ayat 1-13. Bukan untuk memojokkan atau menghakimi seseorang. Oke? So, jadi jangan begini, setelah kita selesai pembahasan tentang ini, kemudian gini, kamu tuh gadis bodoh ya, gitu. Jangan saudara, enggak. Ayat ini bukan untuk memojokkan seseorang atau bukan untuk gini. Kok saya ternyata orang bijaksana. Tunggu, kita bahas lebih dalam. Ya. Jadi sama sekali tidak menghakimi. Nah, perumpamaan ini, perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus itu mengacu atau mengambil kepada analogi daripada kebiasaan orang Yahudi sehari-hari. Perhatikan. Waktu Tuhan Yesus bikin perumpamaan demi perumpamaan yang lain, ya, itu dia selalu mengambil dari kejadian sehari-hari. Tujuannya begini, supaya mempermudah. Contoh misalnya gini, aku akan membuat engkau menjadi penjala manusia. Lah itu kan kalau letterlock kan, lebih jauh, ditangkap tak gitu? Enggak. Tetapi waktu dia bicara kepada nelayan langsung nangkep. Dulunya mereka penjala ikan, kemudian menjadi penjala manusia. Selalu perumpamaan-perumpamaan yang disodorkan oleh Tuhan Yesus mengacu kepada situasi pada waktu itu supaya bisa dimengerti. Nah, saudara, waktu dikatakan pelita, itu bukan pelita yang dipakai untuk penerangan dalam rumah orang-orang Yahudi, bukan pelita yang dipakai untuk ditaruh di jalan-jalan, bukan pelita seperti itu. Karena ini hubungannya dengan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya, maka pelita ini yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dari perumpamaan ini adalah gini. Pelita yang ada di ruang kudus yang dipakai dalam pelayanan atau ibadah. Nah, pelita itu ditaruh di sini, biasanya kan ditaruh di pojok ini. Supaya saudara bisa dapat gambarannya. Ini diambil replikanya ya. Tapi itu kan 1 talenta emas, ini kan cuma disepuh emas. Jadi orang Kristen ada yang emas beneran, ada emas Joko. Nah, saudara, di sini pelitanya ditaruh di atas ini, ya, ditaruh di atas ini. Kemudian dikatakan gini, bahwa juga minyak yang dipakai untuk menerangi itu minyak dari minyak zaitun murni, ya, olive oil, tapi yang murni. Jadi begini, supaya gini, dia nggak berbau karena ruang kudus itu tertutup rapat. Kemudian dia lebih jernih, lebih terang. Nah, ini semua gambarannya saudara bisa hubungkan dengan menjadilah terang dan sebagainya. Nah, saudara, dan minyak yang sama yang dipakai untuk penerangan ini adalah minyak yang sama dipakai untuk pengurapan. Apa sih pengurapan itu? Pengurapan sebenarnya begini, impartasi kemampuan Allah kepada seseorang untuk melayani Tuhan dan melakukan berjalan dengan kuasa Allah. Oke?
Nah, saya nggak membesar-besarkan pengurapan. Kenapa? Karena waktu Mesias, Christ yang diurapi ada dalam saudara dan saya, maka saudara dan saya ada dalam pengurapan Allah. So, itu minyaknya. Nah, gini saudara ya. Jadi saudara gini, juga minyak ini, minyak pengurapan biasanya dipakai juga untuk mengurapi benda-benda yang dipakai untuk pelayanan. Dulu saya punya kebiasaan yang ternyata bahasa Jermannya kleru. Apa itu? Pak bisa datang ke rumah, kami peresmian gedung atau peresmian rumah. Oh iya datang. Datang ke sana saya bawa minyak. Sebenarnya nggak keliru-keliru amat ya. Terus saya mengurapi rumah itu. Nah terus apa maksudnya? Karena pengurapan itu kalau kepada benda seperti ini atau rumah itu dipakai untuk pelayanan. Lah iya kalau yang tinggal di situ rumahnya dipakai untuk pelayanan. Misalnya menerima orang dan sebagainya untuk nama Tuhan, memuji nama Tuhan. It's okay. Gitu. Tapi jangan sembarangan. Jadi kalau misalnya saya akan melakukan pengurapan. Saya bawa minyak zaitun murni. Saya baru pulang dari Israel. Saya bawa nih. Langsung. Wah Israel Mac. Keren ya. Gitu. So what gitu. Siapa yang mau diurapi? Maju ke depan. Maju ke depan. Oh, kubrak gitu saudara. Terus kalau dia nggak melayani Tuhan, sia-sia. Karena itu semua kaitannya adalah untuk ibadah dan melayani Tuhan. Nah, saudara, minyak juga sumber energi. Ya. Saudara perhatikan bahwa gini, manusia itu kan kadang-kadang energinya habis, betul saudara? Makanya gadis bijaksana ini dia bawa cadangan supaya dia tetap energinya tetap dan dia tetap ada di dalam masa penantian. Gitu ya. Nah, jadi semua ini baik pelita maupun minyak dan sebagainya ya, itu dalam rangka pelayanan. Dan kalau kita pergi kepada pembahasan tabernakel, saudara ketemu begini, bahwa baik dupa maupun pelita tidak boleh padam. Ya. Kalau kita mundur kepada Matius 25 ayat 1 sampai 13, saudara ketemu yang padam tidak bisa masuk bersama Kristus. So di ruang kudus itu nggak boleh padam karena itu gambaran dari hadirat Tuhan. Oke? Jelas sudah ya sampai sini ya? Baru kita akan bahas. Gini. Baru kita akan bahas. Nah, jadi konteks pada perjanjian baru apa perumpamaan itu? Konteksnya gini, jangan padamkan roh. Gitu. Karena seseorang yang padamkan roh Allah yang ada dalam dirinya, kan kita ini kan bait Roh Kudus, betul sudah ya? Roh Allah nggak bisa padam. Tapi ada orang-orang yang mengabaikan keberadaan roh Allah yang ingin memakai dia. Sehingga ayatnya berbunyi begini. Jangan padamkan roh. Jadi rupanya perumpamaan ini adalah berbicara tentang apakah orang itu tetap bernyala-nyala atau orang itu memadamkan roh. Ya, jadi maksudnya pelita itu harus tetap nyala ya. Kita. Nah, gini. Kadang orang Kristen mau dipakai oleh Tuhan, tapi dia bilang begini, aku di belakang layar aja deh. Itu istilah di belakang layar, ini nggak ada layar sekarang. Istilah di belakang layar itu kan satu teater drama zaman dulu yang ada layar, layarnya diangkat gitu. So, yang di belakang layar ngapain? Kan cuma ngerek kan. Tuhan mau kita ini adalah pelaku-pelaku yang muncul. Jadi kalau ada orang Kristen yang gak mau masuk ke sana, dia sedang memadamkan roh. Dan kalau apinya menyala, yang harusnya menyala itu padam, waktu Tuhan datang, dia gak masuk hitungan. Itu sebabnya kita mengerti sekarang kenapa perlu persiapkan kedatangan Tuhan.
Jangan sampai kita sendiri ditolak. Itu kata-kata Paulus. Dia katakan begini, aku melatih diriku sedemikian rupa, hupokatio namanya. Setelah aku mengabarkan firman, setelah aku melayani Tuhan, tapi aku tetap melatih diriku sedemikian rupa, supaya jangan aku sendiri ditolak. Bayangkan, ada banyak orang datang kepada Tuhan Yesus melalui pelayanan dia, tapi bukan berarti dia aman. Amen? Nah, oke. So, untuk mengerti ini 1 Tesalonika 5 ayat 19, kita perlu lihat satu perikop dari 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22. Itu satu perikop berbicara tentang ini, jadi kita bisa mengerti. Nah, ayat 19 kan di tengah-tengahnya ya. Seperti apa sih yang dikatakan memadamkan roh? Nah, saudara ketemu gini. Kalau saudara buka, saudara ketemu ini. Yang pertama, orang yang tidak lagi hormat kepada pelayan Tuhan. Yang kedua, orang itu mengabaikan teguran. Siapa orang yang mengabaikan teguran? Dia pikir dia lebih hebat dari Yesus. Atau lebih hebat dari Paulus. Padahal 1/10 Paulus saja enggak. Yang ketiga, dia tidak pernah mendukung pelayanan. Ini termasuk orang yang memadamkan roh. Yang keempat, orang yang suka bertengkar, berselisih, nggak ada urusannya. Orang bodoh tahu kan, nggak pernah mikir dan sebagainya. Akhirnya dia marah-marah, ngamuk-ngamuk dan sebagainya. Dan kemudian hidup tidak tertib, tidak seperti firman Tuhan tulis. Itu termasuk yang memadamkan roh. Ada di mana waktu Tuhan Yesus datang, mereka ada di luar, nggak bisa masuk. Ya. Nah kemudian gini. Kalau saudara perhatikan 1 Tesalonika 5 ayat 12 sampai 22, saudara ketemu lagi nih, orang yang tawar hati. Orang yang tawar hati itu adalah orang yang fokus pada diri sendiri. Kenapa orang Kristen yang melayani Tuhan bisa tawar hati? Karena dia berjalan dengan kekuatan diri sendiri dan dia fokus kepada dirinya sendiri. Maka orang itu bisa tawar hati. Yang tadinya dia sungguh-sungguh, tadinya dia menggebu-gebu, akhirnya dia mundur. Karena dia sebenarnya fokus pada dirinya sendiri. Tapi orang yang bangkit dari tawar hati adalah orang yang menyerahkan kekuatannya kepada Tuhan. Mau lengkap? Masuk kelasnya. Itu murid. Tuh kelas, yang ikut kelas pada senyum-senyum semua. Udah pada denger kan? Gitu. Saya ulang ya, saya curi sedikit. Tapi udah minta izin. Saya curi untuk boleh japri kan gitu saudara. Gitu. Jadi gini. Kemudian siapa lagi? Orang yang gak sabar. Padahal kesabaran adalah long suffering. Menderita yang panjang banget. Kalau dia gak tahan, dia memadamkan roh. Dia menyingkirkan roh Allah dari kehidupannya. Kemudian membalas yang jahat dengan kejahatan. Jadi semua yang saya bacakan ini di mata Allah jahat. Orang yang hilangnya sukacita dalam Tuhan. Seibadah tidak lagi menyukakan dia. Dulu dia bersukacita. Tapi sekarang enggak. Dia sedang memadamkan roh. So, sekali lagi ini bukan memojokkan apakah bijaksana atau bodoh. Tapi ini menjadi alarm atau refleksi dalam kehidupan kita. Ada di mana kita sesungguhnya. Ya. Kemudian bosan berdoa. Saya nggak bilang tidak berdoa, bosan berdoa, bosan baca Alkitab. Istri saya ini dia pernah ngobrol sama adik ya, dia bilang, tahu nggak apa yang kami belajar daripada kita berdoa? Ini suaminya ini seorang pengkhotbah yang kalau saya sebut namanya saudara tahu semua. Istrinya bilang begini, yang kami belajar adalah no Bible, no breakfast. Dan kami belajar. Terus saya kaget. Orang yang pelayanan ini sampai ke Amerika segala macam. Ternyata breakfast dulu baru Bible. Hari ini udah Bible kan? Barusan. Ya toh? Nah itu termasuk memadamkan roh loh saudara. Yang kalau Yesus datang, dia ada di luar. Itu sebabnya peringatan ini menjadi penting. Gitu. Nggak sambil lalu.
Kemudian orang yang tidak mengucap syukur terhadap segala hal walaupun dalam keadaan tidak baik. Baik, siapa yang rindu untuk hidup dalam kehendak Tuhan? Jangan angkat tangan. Karena pertanyaan berikutnya berat. Di Getsemani, waktu Tuhan Yesus bilang begini, bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu. Apa yang terjadi? Bukan malaikat surgawi datang nghabisi tentara Romawi. Enggak, saudara. Dicambuk, dipukul, diludahi, dimakotai duri. Itu hidup bagian dalam kehendak Tuhan. Bilang kira-kira, serem ya, Ma? Jadi jangan so akrab lah sama Tuhan. Jauh aja dari kehendak Tuhan. Aku kenal Yesus. Halo. Gitu ya. Nah, kemudian ini semua ada sebenarnya. Gak usah dikhotbahin ya, baca sendiri bisa ya. Kemudian ini, menganggap rendah nubuat. Kedatangan Tuhan yang untuk kedua kalinya kan nubuatan kan. Mereka yang gak menyiapkan diri untuk kedatangan kedua kalinya. Mereka sama dengan merendahkan nubuatan. Mereka sedang memadamkan roh. Sehingga waktu Tuhan datang, saya gak tahu dia di mana. Nah, firman Tuhan berkata begini. Langit dan bumi akan digoncangkan, betul? Dan sekali lagi akan digoncangkan. Tapi mereka yang ada dalam kerajaan Allah tidak tergoncangkan, betul? Artinya gini, tidak ada satu orang Kristen yang tidak akan lolos dari kegoncangan yang Tuhan buat. Kalau kegoncangan itu datang dari orang lain, enak. Maksudnya enak gini, kebiasaan orang Kristen kan? Gitu, nggak ada kambing hitam, cari kambing belang. Ini gara-gara dia nih aku goncang, kan gitu. Betul nggak saudara? Tapi firman Tuhan bilang gini, kamu dalam kerajaan Allah kan? Harusnya kamu gak tergoncangkan. Gempa bumi boleh terjadi di luar, tapi di dalam kamu jangan gempa bumi dong. Nah, orang yang kayak gini yang siap waktu Tuhan datang. Jadi hari apa ya? Rabu ke Kamis waktu si Renard masuk rumah sakit. Kamis ya. Jadi di bapak ya. Enggak deh. Ibunya dia koordinator sekolah minggu. Jadi kami waktu kalian datang. Jadi dapat telepon bahwa Renard itu masuk rumah sakit. Teleponnya ke istri saya bunyinya gini. Tante tolong, gitu. Mereka panik. Nah, saya dengar begitu, saya bilang oke, kita kemana? Ini udah dibawa ke UGD. Oke, saya ke UGD. Sampai di UGD, saya ketemu bapaknya ini karena si Renard lagi ada 2 suster atau perawat perempuan, 1 perawat laki, tambah bapaknya lagi megangin Renard. Kenapa? Karena harus dipasang pal, kemudian diinfus. Dia nangis-nangis. Ibunya lagi duduk. Terus saya datang. Om, ada apa sama aku, Om? Tangan kaku semua. Gak bisa napas, Om. Gak bisa berdiri, Om. Oke, saya ngerti. Kamu tarik napas panjang. Kamu buang napas. Kamu tarik. Sekarang buang. Oke, nah sekarang coba gini tangannya. Udah mulai bisa gitu ya. Bahkan udah bisa bagus. Nah, setelah itu akhirnya setelah pertolongan pertama masuk kamar harus dirawat inap dan kemudian waktu di UGD saya sempat pulang kemudian balik lagi dengan istri. Kemudian ngobrol antara istri saya dengan kami semua dengan papa mamanya Renard. Raymond dan Rina lah kalau saudara nggak tahu namanya. Oke, lagi ngobrol di sana, saya bilang gini, aduh rasanya gimana ya, kalau kita ini diperhadapkan sama masalah, yes nggak apa-apa deh,
Disuruh pilih Yesus apa bukan. Taruhannya mati, siap mati. Tapi kalau anak, iya om, kalau anak blank saya om katanya gitu. Ya. Terus ngobrol berdua sama istri saya. Aduh tante, aduh kegoncangan kayak gini. Terus istri saya bilang gini, kamu sebenarnya ada dalam kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Loh kok bisa tante? Ya tahu udah blank tante gak bisa gini. Gini, orang yang tidak tergoncangkan, yang ada dalam kerajaan Allah tidak tergoncang adalah gini. Waktu kegoncangan itu terjadi, dia tetap bisa mengambil keputusan yang sesuai firman Tuhan. Jadi saudara, ya tetap namanya gempa bumi nggak goyang, ya nggak bisa saudara. Elia tuh 3,5 tahun nggak hujan, ya kering, bukan berarti Elia kesini hujannya turun, di sana kering. Ya enggak saudara, gempa bumi ya gempa bumi, cuman gempa buminya di mana, kemudian di dalam bagaimana. Nah itu orang-orang yang siap menantikan kedatangan Tuhan untuk kedua kalinya. Jadi istri saya bilang begini, kamu gak tergoncang, loh kok bisa tante ngambil? Karena di saat situasi yang seperti itu, kamu tetap bisa mengambil keputusan yang benar. Loh apa tante? Kamu ngubungin tante sama om kan? Gitu. Yes, setelah itu kami berdua datang. Jadi saudara, kegoncangan harus terjadi lah. Gitu. Ya. Kalau enggak, dari mana bukti bahwa kita ini anak Tuhan atau bukan? Ya. Jadi jangan so akrab sama Yesus. Jadi saudara perhatikan begini. Bahwa soal memadamkan roh, saudara perhatikan. Aduh. Itu seringkali orang Kristen bilang, aku jadi Kristen gini-gini aja deh. Halo, Tuhan kita gak gini-gini aja. Amen. Gitu. Kenapa kita belajar? Ini, Roh Kudus yang memberi pertumbuhan pada kita kan? Betul ya? Tapi kalau orang Kristen yang gak mau belajar, Roh Kudus cuma nunggu. Jadi ini pilihannya orang Kristen. Gitu. Jadi kalau ada yang tawar hati, apalagi ditegur tawar hati. Ya gak apa-apa lah, di dalam gereja gedung masih bisa di dalam. Tapi nanti gak bisa. Amin. Orang-orang yang sibuk dengan dirinya sendiri. Orang-orang yang egois. Gak cocok sama Tuhan. Itu sebabnya dalam Roma 12 ayat 11 dibilang begini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu nyala-nyala dan layanilah Tuhan. Kerajinan apa nih? Aku rajin di rumah, aku rajin nyemir sepatu, itu kadang-kadang maksudnya 3 tahun sekali. Aku rajin cuci piring, bukan rajin melayani karena kata-katanya adalah dan layanilah Tuhan. Orang yang rohnya bernyala-nyala pasti punya kerinduan untuk melayani Tuhan. Mungkin dia nggak tahu caranya, dia akan ketemu dengan orang-orang yang yuk. Nah kalau ada orang yang melarang pelayanan orang, dengar ini, hati-hati. Hati-hati. Ya. Roh Allah nggak bisa padam. Yang padam adalah rohnya. Makanya kata-katanya di sini rohmu itu dalam huruf kecil ya. Gitu. Waktu saya teliti apa sih orang itu bisa tawar hati. Ada orang itu saya gini-gini aja deh. Saya berjalan seperti maunya saya. Atau nih dia tenggelam dalam kenikmatan dan kesukaan menurut versi dia. Dia tenggelam dalam masalahnya. Dia tenggelam dalam tekanan yang menghantam. Dan orang seperti itu pelitanya mulai padam atau padam sama sekali. Atau orang yang cari aman. Kenapa saya bilang cari aman?
Karena orang yang masuk pelayanan pasti harus dihancurkan. Nah problemnya gini, ya aku nggak pelayanan aja, ya nunggu di luar kamu. Waktu Tuhan Yesus datang. Saya lihat benang merahnya. Tuhan Yesus datang, kita di dalam atau tidak, tergantung rohnya padam atau tidak. Waktu rohnya bernyala-nyala, dia melayani. Betul nggak saudara? Ini kan alurnya seperti ini. Jangan dibikin baru lagi. Nah, dia cari aman. Karena harus dihancurkan. Oleh sebab itu, bangkit. Amin. Saya nggak mengerti bagaimana melayani. Saudara, Tuhan siap kasih tahu. Ya, Tuhan siap kasih tahu. Gini, saya dapat satu cuplikan yang cantik. Kalau saudara perhatikan perumpamaan talenta, semua dapat kan? Jadi sebenarnya semua orang diberikan potensi melayani oleh Tuhan. Betul atau betul? Ada yang 1, ada yang 2, ada yang 5. Betul? Nanti saudara ketemu di sini. Hubungannya dengan perumpamaan ini. Ya, artinya begini, nggak ada satu orang Kristen yang lolos dari menerima talenta. Terus aku ada di mana? Nah, gini. Kalau saudara sedang hancur, mungkin itu tanda-tanda Tuhan mau pakai. Siap dihancurkan? Karena kalau Tuhan pakai, yang muncul bukan kita loh saudara. Yang muncul Yesus. That's why itu sebabnya kita harus hancur. Jadi kalau kita, Tuhan pakai aku. Tuhan bilang, benar. Ya, ada yang datang ke istri saya. Tante, kalau ada yang salah tegur kami ya. Benar lu mau ditegur. Habis ditegur. Baru itu, belum dihancurin. Nah, gini. Nah, ini keren nih. Jadi pengen dipakai Tuhan? Siapa yang pengen dipakai Tuhan? Aduh, jangan angkat tangan nih. Karena konsekuensinya dihancurkan. Ya, kalau enggak kan ini pelayanan aku. Ya toh? Gitu, ya. Supaya kita menjadi serupa. Amen. Mau dipakai Tuhan untuk menyembuhkan hati yang hancur? Haleluya. Saudara harus ngalamin patah hati. Lah kalau enggak, saudara cuma cerita pengetahuan kan? Harus hancur hatiku. Sakitnya tuh di sini. Kalau itu kemudian saudara bangkit, saudara dipakai Tuhan dan muncul dari kehidupan, bukan cuma cerita. Tong kosong perlu diisi. Ya, oke. Gitu. So, mau nolong orang yang sedang trauma, bergumul dengan luka. Jadi saudara bisa ngomong, saya pernah ada di sana, tapi ada Yesus. Keren kan? Yes. Yes. Jangan cuma bilang keren. Siap dipakai untuk memberitakan Injil? Disaring dong dan dilatih. Dengar ini. Ya, berita gini. Baik atau tidak baik waktunya. Jadi pelayanan jangan nunggu mood. Yang nunggu mood minyaknya habis. Pelayanan sekarang.
Bidangnya apa? Nanti di tempat saudara lagi hancur, itu tempat saudara melayani. Yang mau ngangkat orang lain, siap untuk diserang dulu kan? Gitu. Ya toh? Yesus tuh nggak pernah skip penderitaan loh saudara. Nggak pernah. Tapi penderitaan itu menjadi minyak yang mengalir dari kehidupan kita untuk melayani dia. Bilang kiri kanan, jangan so akrab sama Yesus. Lo bilang dulu dong. Jangan so kenal. Udah bilang belum? Aku gak lanjut loh. Jangan so kenal ya. Loh ini pelayan ini masih diingetin. Jangan so kenal loh. Ngomong Yesus. Yesus bilang aku gak kenal kok. Jadi salib itu bukan cuma lambang keselamatan. Tapi lambang bahwa saudara tidak sendirian. Ya keren ya. Gitu. Jadi Yesus tahu apa yang kita alami. Dia ngerti air mata kita, dia ngerti rasa takut kita, dia ngerti capeknya kita sebagai manusia. Tapi waktu Yesus intervensi, maka minyak murni itu sedang masuk dalam hidup saudara dan saya. Haleluya. Amen. Gitu. Jadi orang yang rohnya menyala-nyala, kerinduan melayaninya tinggi. Tinggi banget. Kemarin kami pelayanan pemakaman, pelayanan duka. Di tengah duka ada berita suka. Ya, bukan saya, kehilangan pasti berduka ya. Ada berita suka. Saya dengar dari seorang ibu, ada dengar lagi dari seorang ibu yang lain. Dalam perjalanan di kereta api dari Surabaya masuk ke Banyuwangi, ada yang perlu Tuhan. Cuman butuh waktu kemudian. Saudara bisa melayani dimanapun saudara berada. Kalau saudara ngerti bahwa setiap saat Tuhan pakai. Nah iklim ini yang perlu diciptakan di rumah. Supaya anak-anak nanti juga masuk ke sana. Untuk menuju serupa Kristus. Jangan sampai begini. Aku masuk surga. Anakmu di mana? Kemudian ada seorang ibu lain. Dia lebih tua dari saya, panggilnya Om. Saya pikir, ya gak apa-apa deh. Kadang-kadang ada yang lebih muda dari saya, bapak-bapak saya panggil Ko. Oke, whatever it is. Ya, gitu ya. Saudara panggil bapak di surga, panggil daddy dan sebagainya. Yang penting saudara kenal dan saudara dikenal. Dia cerita, Om, saya baru pulang dari Banjarmasin. Tapi di sana saya melayani Om. Saya bilang, yes, umur dia 80. Halo, yang di bawah 80 ada di mana? Ya, jadi gini, melayani itu kan gak khotbah di sini. Saya cuma mau bilang begini, saudara. Saya gak ada anggur, gak ada wine. Ya, gak ada buah zaitun, gak ada minyak. Semua tahu minyak wangi? Saya gak bawa. Tahu kan? Saya gak jualan. Tapi tahukah kita minyak wangi datang dari mana? Dari sesuatu yang dihancurkan, digerus, dilumatkan, disering. Sini yang batuk, sana yang aduh. Connect gitu ya. Oke. Saya ketemu dengan seseorang, seorang wanita. Dia bilang gini, aduh Pak Richard. Saya gini. Terus saya bilang begini, kamu kayak mawar. Apa maksudnya? Gini, mawar gak keluar harumnya kalau gak dihancurin. Gitu tak Pak? Iya. Aduh ngeri ya Pak. Mau keluar harumnya? Mau. Nikmati dong kehancuran. Kalau ada sedang hancur hati, hancur persoalan, jangan tawar hati. Mungkin itu momen dari Tuhan membangunkan kita dan memakai kita.
Kalau saudara mau lebih lanjut, saudara akan diproses lebih lanjut. Akan lebih besar prosesnya. Supaya wangi yang keluar. Amen. Yes. So, kabar baiknya itu bahwa Tuhan pakai orang yang hancur. Lihat Petrus mengecut. Ya. Tuhan pakai orang yang hancur. Jadi sekali lagi saya mengulang. Kalau ada dari kita yang berkata, saya sedang terpuruk, saya sedang hancur. Itu tanda dari Tuhan untuk Tuhan pakai saudara. Sehingga kita akan melayani dari kehidupan bersama Tuhan. Oke? Itu orang Kristen. Ada yang bilang gini, kayak bola bekel. Dibanting tambah tinggi. Ya toh? Betul kan? Mau dibanting tambah tinggi. Kayak paku. Semakin didodok, semakin dalam. Keren. Ya. Mau kenal Tuhan lebih dalam? Jadi bukan cuma soal akrab ya. Ya kalau lagi masalah, tanda kamu dipakai Tuhan lebih besar. Ya, itu kan menangnya anak Tuhan kan ada di sana. Lewat mana saya bisa melayani? Di mana saja di tempat hancur. Yohana dipakai untuk mensuplai kebutuhan para rasul dan sebagainya. Nah, seseorang yang mau dipakai oleh Tuhan pasti ada buahnya. Dan buahnya pasti manis. Kalau buahnya nggak manis, dia mesti parkir dulu. Yang celaka juga nggak ada buahnya kan? Ya mulai aja dari rumah dah. Gitu. Ini yang saya bilang, jangan so akrab. Oke, saya akan selesai. Dapat gambarannya ya? You learn something? Ya, kita belajar sesuatu ya. Jadi ini bukan memojokkan bijaksana sama bodoh. Jadi jangan pulang nanti bilang sama istri, kamu tuh yang mana? Bodoh kamu. Nanti tunjuk-tunjukan, aduh gak laku kita. Nah ini dia, ini yang ditunggu-tunggu orang Kristen. Ya, ini perumpamaan talenta. Jadi setelah perumpamaan tentang gadis bijaksana dan bodoh, saudara perhatikan, itu kan Matius 25 ayat 1 sampai 13. Kalau saudara pergi ke ayat 14 dan seterusnya, saudara ketemu dengan perumpamaan talenta. Nah perumpamaan talenta ini kan yang saya sampaikan, saudara nggak mungkin nggak dikasih Tuhan talenta. Kalau nggak ketemu di kelas itu ada kira-kira 55 tuntunan untuk menemukan talenta. Ya, jadi kalau saudara tergerak melayani orang miskin, jangan-jangan yang mesti bankrupt dulu. Jadi bisa cerita melayani orang miskin tapi nggak pernah bankrupt. Ya orang miskin bilang, Bapak kan nggak pernah ngalamin kan? Jadi memang bukan itu mungkin titik pelayanannya. Mungkin titik pelayanan kita tempat lain. Jadi jangan ambil titik pelayanan yang bukan pelayanan kita. Amin. Yes. Nah, Matius 25 ayat 23. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Dengar saudara, Tuhan tidak memuji kehebatan kita. Tuhan memuji kesetiaan kita. Kenapa setia penting? Artinya melalui lembah kekelaman tetap bernyala-nyala. Itu setia. Jadi bukan soal suka nggak suka. Saudara datang ibadah bukan soal suka nggak suka. Karena saudara murid. Ya, sama pelayanan bukan soal suka nggak suka. Karena itu panggilan untuk saudara dan saya. Oke? Nah, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Nah, iya kan? Dari perkara kecil dulu. Nanti kalau saudara selesai ibadah gini, ini ada yang ngangkat-ngangkat kursi gitu saudara.
Ya mungkin perkara kecil. Saya nggak tahu apa saudara. Saya nggak bilang saudara jangan pulang tuh angkat kursi loh. Saya kasih contoh aja. Kebangetan kalau gitu. Ya, tapi saya nggak tahu apa gitu loh saudara. Mulai dengan bikinin kopi untuk istri kah atau apa. Saya ngomong karena saya yang kerjain. Jadi ada bukti. Saudara cari sendiri. Yang tanya saya. Ya, gini. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara besar. Hai orang Kristen, jangan minta besar dulu. Bisa dipercaya enggak? Orang Kristen percaya sama Tuhan, belum tentu dipercaya Tuhan. Oke? Masuklah. Nah, ini kan kita mau yang ujung kan? Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Hai hambaku yang baik dan setia. Pujiannya datang dari Tuhan. Ya. Sekali lagi Tuhan gak memuji kehebatan kita. Enggak. Tuhan gak memuji apa yang ada pada kita. Tuhan bilang itu semua cuma titipan kok. Gitu. Nah, talenta. Ini dia saya tutup dengan ini. Waktu Tuhan datang, dia minta pertanggungjawabannya. Oke? Karena apa yang ada pada saudara dipercayakan, bukan diberi, bukan dikasih. Apa yang ada pada saudara? Saya nggak tahu. Masa saya mesti korek-korek? Enggak dong. Saudara lebih tahu. Ya. Termasuk kalau menikah gitu kan. Aku dapat istri dari Tuhan. Tunggu dulu. Tuhan minta pertanggungjawabanmu loh. Dapat anak. Tunggu dulu. Ya. Siap. Wala. Siap dihancur. Gak enak nanyanya. Siap dihancurkan. Stay vigilant.